Haleluya. Sebab Dia Yesus, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah mengecewakan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Haleluya. Mari nyanyikan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Dialah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Mari bersuka cita bersama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yalah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Yehova Shalom, Raja Damai. Yehova Shalom, Raja Damai. Haleluya. Disebut berbahagia kita yang percaya, yang hidup takut akan Tuhan. Amen. Dan yang setia, sebab Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, Haleluya. mujizat-Nya bagi setiap kita yang Amen. percaya. Haleluya. Dialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat
kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami persiapkan seluruh hidup kami. Bicaralah atas kami Tuhan. Kami tahu, kami sadar betul hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bersadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Katakan pujian ini dari awal. Bersadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Mari jemaat Tuhan katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sembahlah layak disembah. Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Dengan segenap hati katakan bersama, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sembahlah layak disembah, layaklah
yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Kami berbahagia karena kami umat yang dipilih dan ditebus. Pagi hari ini teguhkan kami di dalam firman-Mu Tuhan. Berjalan di dalam kasih-Mu, berjalan di dalam kuasa-Mu. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Urapi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi, saya ucapkan salam damai sejahtera dalam kasih kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya semua baik dan sehat-sehat saja. Yang berbahagia katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah tentang kebaikan Tuhan. Di dalam salah satu mazmurnya, Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah, apa yang dikecap dan lihat adalah betapa baiknya Tuhan. Kita terlebih dahulu membaca dari Mazmur 34. Mazmur 34 kita baca mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin, puji Tuhan. Saudara, saya ulangi di ayat yang ke-9 saja ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, komentar itu akan muncul, tanggapan itu akan muncul setelah merasakan sesuatu atau setelah melihat sesuatu. Kalau bicara tentang merasakan, kata kecaplah itu artinya dalam bahasa Ibrani memakai kata ta'am atau tawam. Artinya adalah merasakan. Seperti seorang merasakan baik makanan atau minuman. Saudara kasih Tuhan, contohnya rasa manis atau rasa asam atau rasa asin. Manisnya gula beda dengan manisnya madu. Atau manisnya jeruk beda dengan manisnya yang satu ini pasti semua suka. Klik lagi juga. Ya. Beda dengan manisnya durian. Manisnya durian beda dengan manisnya anggur. Manisnya anggur beda dengan manisnya buah mangga dan seterusnya. Saudara, kalau bicara tentang minuman, manisnya gula beda dengan manisnya, ada orang kalau menghindari diabetes itu pakai apa? Tropicana Slim. Manis tapi manisnya katanya ada yang manis buatan. Gula putih dengan gula merah atau gula aren. Saudara, masing-masing saudara mempunyai rasa manis yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah juga kita dengan Tuhan. Manisnya Tuhan beda dengan manisnya dunia. Setuju katakan amin. Manisnya Tuhan beda dengan manisnya sahabat yang terbaik kita sekalipun. Atau saudara yang terbaik kita sekalipun. Tentunya beda dengan manisnya Tuhan. Saudara, apakah kita sudah merasakan bedanya manisnya Tuhan dengan manisnya dunia ini? Itulah yang dikatakan oleh Daud. Pengalaman hidupnya, dia mengecap, dia merasakan
Dia melihat betapa baiknya Tuhan. Komentar itu muncul, tanggapan itu muncul setelah merasakan sesuatu. Merasakan yang baik atau tidak baik. Merasakan yang enak atau tidak enak. Merasakan manisnya kehidupan atau pahitnya kehidupan. Itu baru muncul kalau sudah merasakan. Tanggapan juga akan muncul ketika kita sudah melihat sesuatu. Saudara, kata melihat di sini memakai kata ra'ah di dalam bahasa Ibrani. Yang artinya adalah memperhatikan atau memeriksa. Ra'ah. Daud melihat, Daud mengamati, Daud memperhatikan. Dan komentarnya terhadap Tuhan yang dia sembah. Betapa baiknya Tuhan itu. Dia merasakan, dia menikmati. Dalam perjalanan hidupnya, pengalaman hidupnya. Dia melihat apa yang dia lihat, sebuah kenyataan hidup. Dan Daud mengambil sebuah kesimpulan. Dia berkomentar, apapun keadaannya, apapun yang aku rasakan. Betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, kata betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya itu memakai kata tau, artinya selamat. Dalam bahasa Indonesia memakai kata betapa baiknya, yang artinya adalah kebaikannya itu tak ada bandingnya. Sudah katakan amin, saudara. Kebaikan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan apapun juga dan siapapun juga. Dan saudara, itulah komentar dari Daud dalam pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya. Dari mana dia berasal, apa yang pernah dia alami, apa yang pernah dia lalui, apa yang pernah dia hadapi, apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat dalam hidupnya. Dia katakan, kebaikan Tuhan tidak ada bandingnya. Hari ini, baik yang ibadah secara onsite dan online. Saya berdoa, saya berharap apapun keadaanmu, Tuhan itu tetap baik. Bila kita menikmati, kita merasakan dan kita selalu melihat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak ada taranya. Yang kita rasakan kebaikan Tuhan itu tidak ada bandingnya. Yang kita rasakan dalam kehidupan ini, kita tetap merasakan Tuhan begitu manis buat hidupku. Ada pujian yang lama katakan seperti air madu dari batu karang. Air madu yang manis, air madu yang murni. Itulah kasih Tuhan, itulah kesetiaan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Dan saudaraku, biarlah kita juga selalu melihat, sekalipun yang kita lihat keadaan yang tidak baik. Yang kita lihat adalah masalah, yang kita lihat adalah persoalan, yang kita lihat saat ini adalah pandemi COVID-19, yang kita lihat saat ini mungkin pasar agak sepi, yang kita lihat saat ini mungkin kesulitan kesukaran, tapi biarlah kita tetap melihat Tuhan Yesus itu baik. Tuhan tidak pernah berubah. Berapa hari yang lalu saya mendengar kesaksian dari seorang jemaat. Dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang kepepet, sudah tidak berdaya. Kantong kasnya sudah kosong. Harus membayar sesuatu di hari yang sama. Harus mempersiapkan dan tidak bisa ditunda. Dia berdoa, dia tetap percaya. Suami berangkat, saudara belum pulang. Di saat suami berangkat untuk bekerja, Tuhan nyatakan mujizat yang luar biasa. Tuhan cukupkan seperti yang dia butuhkan. Itulah Pantekosta, saudaraku. Pas perlu, pas pasti Tuhan sediakan. Pas butuh, pas Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Saudara tetap melihat, tetap merasakan dalam keadaan terjepit sekalipun, dalam persoalan yang menekan sekalipun, tetap melihat, tetap merasakan Tuhan itu kebaikannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dia baik.
Dia sangat baik. Betapa baiknya Tuhan. Tidak ada bandingnya. Berapa kali Tuhan disakiti oleh bangsa Israel, umat pilihannya. Tetapi ketika mereka berbalik bertobat, maka Tuhan tetap mengasihi mereka. Apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus tetap baik saudara. Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalaupun ada seseorang yang tidak percaya, sehingga dia tidak mengalami sesuatu, bukan berarti kuasa Tuhan itu berubah. Bukan berarti kasih Tuhan itu berubah. Kadar kuasa dan kasih Tuhan tidak akan berubah dengan keadaan apapun juga. Mau saudara percaya atau tidak percaya, kuasa Tuhan tetap sama. Dan bagi yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kenapa tidak alami? Karena mungkin kita kurang percaya. Bukan berarti kuasa Tuhan itu turun. Bukan berarti kasih Tuhan itu turun. Tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Hari ini engkau percaya, hari ini engkau alami kuasa Tuhan. Hari ini engkau punya keyakinan, engkau menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, saya merindukan setiap kita punya komentar yang sama. Apapun keadaan hari-hari ini, kita mau tetap katakan betapa baiknya Tuhan itu. Ya, banyak orang muda berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kalau keadaannya baik-baik saja. Kalau keadaannya sedang aman, kalau keadaannya sedang diberkati, apalagi kalau baru terima keberhasilan, baru terima berkat Tuhan. Oh Tuhan Yesus itu baik, oh Tuhan Yesus itu luar biasa. Tapi bagaimana ketika keadaan yang terjadi itu sebaliknya? Apakah kita masih tetap mengatakan Tuhan Yesus baik? Terlalu sulit bagi banyak orang mengatakan Tuhan Yesus itu baik ketika keadaan. Kenapa keadaanku seperti ini? Kenapa keadaanku terjadi seperti ini? Kenapa persoalan sedang terjadi? Kenapa aku harus mengalami kesulitan seperti ini? Tubuhku sedang sakit, masalah rumah tanggaku berat. Masih mampukah kita berkata, Tuhan Yesus itu baik? Bapak Ibu yang saya kasih, ayat yang kita baca. Pada waktu apa? Pada waktu kapan dan dalam keadaan seperti apa? Daud bermazmur, Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dalam keadaan seperti apa? Di waktu apa? Hal ini muncul dari kehidupan Daud, dari mulut Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis bukan ketika ia sudah menjadi raja atas Israel. Mazmur ini ditulis Daud sedang berada di dalam keadaan penindasan yang besar. Daud menjadi buron. Daud menjadi seorang pelarian. Buron dari raja berarti buron dari sebuah negara. Bayangin saudara, dia yang adalah pahlawan, dia yang sudah menang atas Goliat yang ditakuti oleh raja dan semua tentara Israel. Daud bisa kalahkan. Dan justru karena itu, ketika pulang berperang, semua orang nyanyikan nyanyian, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara membuat Saul iri dibandingkan dengan Daud. Dan sejak saat itu, Daud diiri dan dibenci oleh Saul. Membuat Daud akhirnya harus melarikan diri. Daud mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bukan saat dia didampingi oleh bodyguard. Bukan saat dia diiringi oleh pasukan bersenjata yang lengkap. Tapi dia dalam keadaan seorang diri. Tidak ada satu orang pun yang menyertai dia. Pada waktu Daud mengatakan mazmur ini dan menulis mazmur ini, dia juga mengalami apa yang namanya kekurangan. Dia sempat kehabisan bahan makanan. Dia mengalami kelaparan. Tapi di dalam keadaan yang seperti itu, di dalam keadaan lembah, di dalam keadaan yang terendah, Daud katakan, betapa baiknya Tuhan itu. Yang dia rasakan, yang dia lihat,
sebuah keadaan yang tidak menguntungkan, sebuah keadaan yang tidak baik. Dia melarikan diri. Apakah Daud jadi orang yang licik? Orang yang penakut? Daud pemberani. Daud orang yang kuat. Tapi Tuhan izinkan. Daud harus melalui yang namanya lembah, keadaan terendah. Tapi Daud, dia merasakan, dia tetap mengecap, dan dia tetap melihat Tuhan Yesus tetap baik. Dia harus lari dari satu gua ke gua yang lain bersembunyi. Sampai akhirnya dia harus melarikan diri di daerah Filistin, musuh besar Israel. Dan di kota Gad, tempat asal Goliat. Dan orang-orang mengenal siapa Daud. Dia adalah pahlawan dari Israel yang membunuh banyak panglima-panglima Filistin. Dilaporkan kepada raja dan raja memeriksa. Saudara, manusia bisa mengalami ketakutan. Sampai akhirnya Daud harus berpura-pura gila. Ya, dikatakan sampai apa ini? Air liurnya meleleh. Dan orang mengatakan, iya dia ini gila, ngapain dibawa ke sini? Dalam keadaan yang seperti itu. Daud mengalami tempat yang terendah. Daud mengalami penindasan yang besar. Daud mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, Daud berkata, aku mengecap kebaikan Tuhan. Aku tetap melihat kebaikan Tuhan. Sehingga dia ambil kesimpulan dalam kehidupannya. Kebaikan Tuhan itu tak ada bandingnya. Amin saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara. Dan kebaikan itu tidak akan pernah berubah. Keadaan bisa berubah-ubah tapi kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak pernah salah firman Allah hari Jumat. Dalam renungan malam. Kuasa, cara dan waktu Tuhan itu pasti cara yang tepat, waktu yang tepat dan kuasanya tidak pernah berubah. Maria dan Marta ngomong, melihat adikku sudah mati. Maria dan Marta merasakan, kalau engkau datang waktu itu, adikku gak akan mati. Yang mereka lihat kematian, yang mereka rasakan duka cita. Tetapi kuasa Tuhan tidak akan dirubah dengan perkataan mereka. Kuasa Tuhan tidak akan dirubah dengan perasaan mereka, dengan apa yang mereka katakan. Bagi Yesus, firman Allah katakan di dalam Yohanes pasal 4, ayat yang ke-11. Lazarus saudara kita, dia tertidur. Ada haleluya saudara. Yang kita lihat beda dengan yang Tuhan lihat. Bisa katakan amin saudara. Dia sedang tertidur. Bagi mereka sudah mati 4 hari, apalagi sudah masuk kubur. Saudara, seringkali yang kita rasakan, yang kita lihat. Hal yang tidak baik, hal yang negatif. Kematian, duka cita, kesusahan, kekeringan, kelaparan, sakit, pahit. Pagi hari ini, mari biarlah melalui kebenaran firman Allah. Saudara yang di rumah, apapun yang saat ini saudara rasakan, tetap katakan, kecaplah dan lihatlah. Karena kebaikan Tuhan itu tidak ada bandingnya. Tepuk tangan yang paling meriah lagi buat Allah kita yang hebat dan luar biasa saudara. Hal itu pun tidak berjalan 1-2 hari, 1-2 minggu. Sekian lamanya Daud alami itu. Daud tetap mengatakan, kebaikan Tuhan tidak ada bandingnya. Betapa baiknya Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau mundur ya di ayat yang kelima. Hal yang bisa kita pelajari pagi hari ini dari pengalaman hidup Daud. Ketika dia berada dalam situasi yang berat, bahkan dia katakan di ayat 7, saya katakan ayat 7 dulu, saya bacakan.
Orang yang tertindas. Jadi dia betul-betul memang merasakan, dia merasakan sebagai orang yang tertindas. Dia merasakan pahitnya hidup. Dia merasakan penderitaan yang berat. Tapi dia punya keyakinan dan iman. Ya, orang yang tertindas ini berseru. Dalam keadaan tertindas, dia tetap berseru. Dalam keadaan penderitaan yang berat, dia tetap punya pengharapan. Dia tetap berdoa, dia tetap bermazmur, dia tetap memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Dan Tuhan mendengar. Hari ini, mungkin kau merasakan keadaan seperti itu. Namun kalau engkau percaya dan kau tetap mengatakan, engkau merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan. Hari ini Tuhan mendengar doa saudara. Hari ini Tuhan mendengar seru saudara. Hari ini Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Hari ini Tuhan mau nyatakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Bisa berikan tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kita memang tidak bisa memungkiri kenyataan dan keadaan yang kita lihat. Tapi kita tetap merasakan. Kita tetap melihat Tuhan itu baik buat saya. Tuhan itu baik buat kita semua. Itulah yang membuat dalam keadaan seperti itu, ayat 5, saya bacakan buat saudara dan ayat 6. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 6, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka, katakan sama-sama, 1, 2, 3. Mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Daud itu buron, Daud itu pelarian, Daud menderita, Daud lapar, Daud susah, Daud tertindas, Daud berbeban berat. Tapi dia mengambil keputusan untuk mencari wajahnya Tuhan. Ini yang pertama kali dan selalu Daud lakukan. Dalam keadaan apapun dia mencari wajahnya Tuhan. Saya berharap semua yang ada hari ini, yang onsite, yang online. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi engkau rindu berjumpa dengan Tuhan. Saudara rindu mencari wajah Tuhan. Ini hal yang penting. Ini hal yang utama saudara. Tapi tidak mudah. Bagi sebagian orang, kalau keadaannya enggak baik, kalau keadaannya mengalami penderitaan, kalau beban sedang berat rasanya apa? Orang bilang apa? Wes sembarang kali aras-arasan mangan, ya aras-arasan sembarang kali. Apalagi mau datang ibadah. Tapi tidak demikian dengan Daud. Aku hendak mencari wajah Tuhan. Tujukanlah pandanganmu. Saudara, orang yang beriman, orang yang mencari wajah Tuhan, Tuhan pasti sediakan upah. Yuk baca Ibrani 11 ayat 6 Yos. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin saudara. Tuhan sediakan yang terbaik buat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang beriman, percaya Allah ada. Berapa banyak kok yang percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Dan Allah katakan, Tuhan bersemayam bertata di atas pujian orang benar. Bila 2 orang sepakat dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Allah ada. Dan siapa yang sungguh-sungguh mencari wajahnya, sungguh-sungguh mencari Dia, ada upah. Ada yang Tuhan sediakan. Mazmur 105 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara kasih Tuhan, inilah prinsip hidup Daud. Inilah kehidupan Daud dalam keadaan apapun. Yang pertama kali dan bukan hanya sekali, tapi itu berbicara terus menerus. Dia mencari wajah Tuhan. Dalam segala keadaan dia mencari wajah Tuhan. Saudara, mencari wajah Tuhan itu bukan alternatif terakhir. Banyak orang kalau sudah kepepet, tidak berdaya, nggak bisa apa-apa, baru cari Tuhan. Tapi tidaklah demikian buat yang bersama-sama saya dengan pagi hari ini. Hari ini Tuhan tetap yang terutama buat kita. Bukan karena kita perlu, bukan karena kita butuh. Mencari wajah Tuhan itu bukan alternatif terakhir, saudara. Biarlah itu yang pertama kali dan bukan hanya sekali. Setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, aku selalu rindu mencari wajahnya Tuhan. Itu Daud. Makanya gak heran. Dia bukan mencari wajah Tuhan, dia bukan bersorak, dia nyanyikan pujian kemenangan setelah kalahkan Goliat, setelah alami hal yang baik. Oh Tuhan luar biasa, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan yes katanya. Bukan saat sudah alami keberhasilan, kemenangan. Di saat dia sebagai seorang pelarian. Di saat dia mengalami kelaparan, kesesakan, penderitaan yang berat. Dan tidak ada seorang pun yang bersama dengan dia. Dia sendiri. Dia tetap katakan, betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa? Kenapa? Karena Daud sudah merasakan. Daud sudah mengecap. Daud selalu melihat. Dia tidak lihat masalah. Bayangin kalau waktu itu dia lihat. Goliat seperti yang Saul lihat. Seperti yang tentara Israel lihat. Dia tidak akan mengalami kemenangan. Tapi ketika dia melihat Goliat. Dia melihat Tuhan yang menyertai dia. Lebih besar dari Goliat. Saudara, yang kita lihat secara mata jasmani memang mungkin keadaan yang tidak baik. Tapi tetap lihatlah, salib itu sudah menyelesaikan semuanya. Bagaimana kita bisa merasakan kecaplah dan lihatlah. Dan seperti Daud katakan di ayat yang 11, saya lompat dulu ayat 11, firman Allah katakan apa? Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa muda, bicara sebuah kekuatan, kehebatan. Singa kok bisa lapar? Bisa. Kalau saat musim kering, singa-singa muda itu bisa mengalami kelaparan. Tapi firman Allah katakan, orang yang mencari Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan kekurangan apa? Kekurangan apa, saudaraku? Kekurangan apa? Halo, kekurangan apa dikatakan? Kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi orang yang mencari Tuhan itu pasti terima apa yang baik. Makanya saat keadaan seperti itu, menderita, tertindas, tidak enak, tidak menguntungkan, menyusahkan, menyedihkan. Bahkan bisa dikatakan aku nggak salah Tuhan. Apa sih salahku sampai keadaan seperti ini? Daud tetap mengecap. Daud tetap melihat dan dia katakan, engkau tetap baik buat hidupku. Pandang kepada Yesus. Jangan pernah melepaskan tangan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Daud sendiri tidak ada yang bela, tidak ada yang menghibur. Tapi dia tetap merasakan Tuhan Yesus itu baik. Di gua yang sempit, dalam keadaan menakutkan, mengerikan yang dia lihat, Daud tetap melihat Tuhan Yesus itu baik. Banyak di antara kita ketika masalah terjadi, persoalan terjadi, yang kita lihat masalahnya saja. Kita tidak melihat Yesus. Saudara, Yesus lebih besar dari persoalan saudara.
Yesus lebih besar dari masalah yang sedang kau hadapi. Mencari wajah Tuhan. Selalu mencari wajah Tuhan. Itu yang pertama yang dilakukan Daud setiap hari, setiap saat dalam keadaan apapun. Mengapa Daud bisa lakukan itu? Karena dia sudah mengecap, dia sudah merasakan, dia melihat senantiasa betapa baiknya Tuhan itu. Satu saat ada seorang hamba Tuhan ketika memimpin perjamuan kudus. Hamba Tuhan ini mengutip ayat ini. Ketika jemaat diajak mengangkat tangan kanan, tangan kiri dengan roti dan anggur. Dan hamba Tuhan ini mengutip ayat ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hal yang paling menakutkan di dalam kehidupan kita. Bukan soal sakit dan penyakit. Hal yang paling menakutkan di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita mungkin keadaan kita takut, gelisah. Keadaan yang tergelap dalam hidup ini. Bukan ketika kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita alami di dunia ini. Tetapi sesungguhnya keadaan yang paling menakutkan adalah neraka. Murka Allah selama-lamanya. Inilah keadaan yang paling menakutkan, yang paling mengerikan. Tapi puji Tuhan, kita yang sesungguhnya keadaan kita itu terancam. Yang sesungguhnya kita harus binasa karena dosa. Tapi karena kasih Allah, karena kemurahan Allah, karena kebaikan Tuhan, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia menyelesaikan persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib. Mau mati buat saudara dan saya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kita menjadi orang-orang yang sudah dilepaskan. Kita mengalami kelepasan. Kita alami kemenangan. Haleluya saudara. Keadaan yang menakutkan, yang mengancam kita. Itulah sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah ketakutan yang terbesar dari seluruh kehidupan semua umat manusia. Kebinasaan yang kekal. Neraka, api neraka. Penghukuman yang kekal, kematian yang kekal, sengsara yang abadi. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini pesan penting sebelum saya tutup firman Allah. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa hidup kita sesungguhnya terancam. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih-Nya yang besar, kita patut bersyukur dan selalu mensyukuri kebaikan Tuhan yang sudah mati buat saudara dan saya. Dosamu dan dosaku sudah ditebus. Kita sudah terima keselamatan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Apakah kita sudah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan yang sudah mati buat kita? Saudara, hanya orang-orang yang menyadari hal ini, yang betul-betul bisa merasakan dan melihat hal ini. Karena itu ketika dihadapi masalah, dihadapi persoalan, dihadapi tantangan, dihadapi penderitaan. Dia sudah merasakan Tuhan Yesus itu baik. Hidupku sudah ditebus, aku sudah terima keselamatan, aku sudah terima kehidupan yang kekal. Apapun yang aku hadapi, apapun yang aku rasakan, apapun yang aku lihat, aku tetap berkata, betapa baiknya Tuhan itu. Amin saudara. Betapa baiknya Tuhan itu. Tidak ada bandingnya kebaikan Tuhan dengan kebaikan apapun dan siapapun. Bapak Ibu yang saya kasih, kita tidak akan pernah bisa mengatakan ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kalau kita tidak pernah menyadari. Kita ada hari ini. Itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Apakah saudara sedang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Ini hal yang sudah kita terima. Kita yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Di dunia ini kita hanya sementara.
kita mendapat warisan di dalam kerajaan surga. Sehingga penderitaan yang kita alami tidak akan sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Itulah yang membuat perjalanan hidup kita tidak terhenti. Kita tidak mundur, kita tidak serong. Dari hidup tetap setia sampai akhir. Kita tidak akan mudah kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan yang terjadi. Karena kita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Masalah kita lihat, Paulus katakan, yang kita lihat ini sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Amin saudara, persoalan yang kita hadapi ini sementara. Dan kita percaya Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Kita akan tutup dengan satu ayat di dalam Mazmur 117 ayat yang kedua. Saya undang worship bisa bersiap diri. Kita akan baca Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya rindu saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita makin berdiri saudara. Haleluya. Yesus baik, sungguh baik. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan dengan ucapan syukur. Terima Hati yang kasih limpah syukur kepada Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan dengan syukur. Ku ada sebab anugerah-Mu. Renungkan kebaikan-Mu. Rasakan, kecap, lihat. Karena kasih Oh haleluya, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Kembali katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada Baik Tuhan Yesus, sebab anugerah-Mu, Kau selalu baik Tuhan. ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat Semangat katakan, oh terima kasih Yesus. terima kasih Terima kasih Yesus, Yesus. Yesus.
pria saja katakan terima kasih. Wanita mengucap syukur semuanya. Terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Wanita memuji Tuhan, para pria mengucap syukur. Sembahlah Tuhan. Berterima kasih buat hidup, buat keluargamu, buat pekerjaan. Mengucap syukur, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Syukuri saudara. Kau tetap merasakan, kau selalu melihat Tuhan itu baik. Sama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih selamanya, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, merasakan, melihat Kau baik, tidak ada bandingnya Tuhan. Engkau yang baik, Yesus sangat baik. Haleluya, sidat akaya Semuanya bisa berubah, tetapi Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya, kebaikannya, kuasanya tidak akan pernah berubah. Rasakan kebaikan Tuhan. Tetap lihat kepada Yesus saja. Sehingga kita selalu berkata betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita tidak akan menjadi orang yang enggan dan malas untuk mencari wajah Tuhan. Karena kita sudah merasakan, kita sudah memecap, kita sudah melihat kebaikan Tuhan. Dan Dia tetap baik dalam segala keadaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah berubah. Selalu baik. Kasih setiamu tak berkesudahan. Dahsyatnya kuasamu mengubah segala sesuatu. Percaya janji Tuhan, firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
yang kami rasakan kebaikan-Mu, Ya, yang kami lihat kebaikan-Mu, amin. yang menyertai kami kebaikan-Mu, Amin. yang menaungi hidup kami kebaikan-Mu. Amin. Dalam pribadi kami, dalam hidup rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami merasakan, kami melihat Engkau Tuhan selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang diberkati Tuhan, buat ibadah yang diberkati Tuhan. Hadirnya Tuhan memberkati kami semua, memulihkan setiap keadaan kami, memberikan pengharapan yang baru buat kami. Untuk kami tetap kuat dan tegar dalam menjalani hidup ini. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi kami yang percaya. Engkaulah kota benteng kami. Berbahagia orang yang berlindung kepada Tuhan. Singa muda bisa kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, tidak akan dibiarkan kekurangan yang baik dari Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir, baik yang online, juga yang onsite. Kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka. Sepanjang sepekan dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Berkat Tuhan selalu menyertai mereka. Bahkan perkara yang ajaib, mujizat yang besar nyata dalam hidup mereka. Hamba Allah yang sudah melayani dan terus sampai ibadah raya kedua dan ketiga. Kasih karunia Allah semangat dan urapan terus menyertai mereka. Tuhan, bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Lepaskan Tuhan dengan segera setiap persoalan yang dihadapi. Biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan. Dan pemulihan secara ekonomi pun terjadi. Kuasa dan mujizat Allah buat Indonesia yang kami cintai. Dan khususnya juga pada umumnya juga pada seluruh dunia yang ada yang menghadapi persoalan yang sama. Terima kasih Tuhan, tetangga kami kanan kiri muka belakang di sekeliling gereja. Tuhan juga melindungi, menyertai dan memberkati mereka semua. Sebentar kami akan berpisah sebelum lain, kembali ke tempat masing-masing. Tuhan kiranya Engkau menyertai setiap langkah perjalanan kami. Dan sebelum umat-Mu ini pulang, hamba minta Tuhan, Engkau melimpahkan dan mencurahkan berkat turun atas mereka. Mengangkat tangan-Mu dengan iman, seperti iman-Mu, jadilah dalam hidup-Mu. Diberkati Tuhan seluruh aspek dalam hidup-Mu. Amen. Tuhan angkat hidup-Mu jadi kepala, Engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kasih Tuhan, kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar